Perkenalkan, nama saya Sumerta Tundu dengan NIM 19142010160. Mahasiswi keperawatan semester 6 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang solusio plasenta. Dan di sini ada definisi, klasifikasi, komplikasi, etiologi, dan diagnosis. Yang pertama, definisi. Untuk solusio plasenta, definisinya yaitu suatu kejadian di mana plasenta itu terlepas sebelum waktunya. Dan biasanya terjadi pada usia kehamilan 22 minggu ataupun dengan perkiraan berat janin 500 gram. Yang kedua, klasifikasi. Berdasarkan karakter retakan plasenta itu ada dua. Ada totalis, juga ada facialis. Kalau totalis itu secara keseluruhan, dan facialis itu hanya sebagian saja lepasnya plasenta itu. Dan berdasarkan secara klinisnya itu ada tiga, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan itu terlepasnya hanya sebagian sekitar 25% ataupun kurang dari 1/6 bagian. Jadi, jumlah darah yang dikeluarkan biasanya kurang dari 250 mili. Jadinya cuma sedikit sekali, dan di sini dari yang keluar itu berwarna kehitaman, jadi sukar untuk dibedakan antara solusio plasenta dan plasenta previa. Dan perutnya agak terasa sakit, juga agak menegang. Itu merupakan suatu gejala dari solusio plasenta secara ringan. Selanjutnya, yang sedang. Yang sedang itu tanda-tandanya adalah terlepasnya plasenta itu lebih dari 25%, tapi belum ada separuhnya. Dan untuk darah yang keluar itu sekitar 250 mili sampai dengan sebelum mencapai 1000 mm. Dan biasanya untuk umumnya itu adanya keluar darah. Itu biasanya disertai dengan nyeri, kemudian DJJ-nya janin itu juga menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Dan biasanya ibu hipotensi dan takikardia. Dan yang terakhir adalah solusio plasenta berat. Terlepasnya plasenta yang sudah melebihi 50% dan jumlah pendarahannya itu lebih dari 1000 mm. Dan untuk gejala-gejala yang sudah sangat berat, itu biasanya terjadi shock, kemudian janin juga sudah meninggal. Dan ada juga pembekuan darah maupun gagal ginjal. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi yang terjadi pada ibu itu biasanya terjadi pendarahan. Pendarahan di sini menurunkan tekanan darah, biasanya ibu juga mengalami shock. Dan yang kedua, ada gangguan pembekuan darah karena adanya penurunan dari feminogrin. Dan selanjutnya ada omiguria, di mana urinnya itu menjadi sedikit atau semakin berkurang. Dan adanya HPP ataupun pendarahan postpartum pada solusio plasenta. Ini
juga dilakukan pemeriksaan secara laboratorium atau jumlah eritrosit, trombosit, dan ada pemeriksaan urin juga dilihat jumlahnya setiap jamnya. Sekian video dari saya mengenai solusi plasenta. Jika ada salah